Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mengkaji, membahas, sharing tentang critical thinking. Rasanya konsep critical thinking ini perlu diterapkan oleh para pelajar, khususnya oleh para pelajar di tingkat sekolah menengah sampai dengan perguruan tinggi. Adik-adik yang masih sekolah di SMA sederajat sampai dengan kuliah, sarjana, yang mungkin masih belum menyadari bahwa sesungguhnya insan atau individu yang berada di komunitas pendidikan itu harus senantiasa apa yang dibicarakan, apa yang menjadi statement pribadi itu diupayakan harus ilmiah berdasarkan data dan fakta, dan berdasarkan juga sumber-sumber ilmiah, dalil-dalil ilmiah. Karena rasanya kalau misalkan kita berdebat atau kita melaksanakan diskusi tanpa ada kajian atau tanpa ada referensi, kemudian tidak sesuai dengan data dan fakta, itu tidak mencerminkan kita sebagai insan intelektual. Nah, apa sih sebetulnya critical thinking itu? Nah, sudah banyak sebetulnya di dalam buku-buku, di dalam jurnal, di dalam artikel yang membahas terkait dengan definisi critical thinking. Di sini saya mau ambil satu saja, itu pendapat dari Angelo tahun 1995. Sebetulnya critical thinking itu adalah most formal definitions characterize critical thinking as the intentional application of rational higher order thinking skills such as analysis, synthesis, problem recognition, and problem solving, inference, and evaluation. Jadi pada intinya critical thinking itu adalah sebuah cara berpikir yang intensif, itu berpikir secara rasional, kemudian menggunakan atau bersifat high order thinking, pemikiran tingkat tinggi. Pemikiran tingkat tinggi itu terdiri dari menganalisis, mensintesis, kemudian mencari penyelesaian suatu masalah dan evaluasi. Nah, itu kan sebetulnya kalau di dalam filsafat pendidikan itu, ulangi, di filsafat ilmu ya. Di filsafat ilmu itu sangat sering sekali dibahas bahwa datangnya satu ilmu pengetahuan, datangnya suatu hipotesis itu melalui proses-proses ilmiah, pengumpulan data empirik, data primer, data sekunder, bisa berupa statistik, bisa berupa hasil pengamatan, wawancara, dan lain-lain. Seperti itu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah, atau menimbulkan inovasi yang baru yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari minimalnya. Nah, kemudian critical thinking itu memiliki berbagai karakteristik. Menurut Wade, itu dikatakan bahwa critical thinking memiliki 8 karakteristik, yaitu asking questions, kemudian defining a problem, examining evidence, analyzing assumption and bias, avoiding emotional reasoning, avoiding oversimplification, considering other interpretation, and tolerating ambiguity. Nah, critical thinking ini karakternya seperti itu, apa yang sudah disampaikan, yaitu menguji terkait dengan hipotesis, menguji pendapat-pendapat, kemudian juga menguji ambiguitas yang ada ketika berdebat, ketika misalkan melaksanakan diskusi, kemudian bahkan bisa mengkaji ulang dalil yang sudah ada sesuai dengan keadaan yang berlaku pada saat ini. Kemudian juga di dalam critical thinking ini juga karakteristiknya salah satunya adalah mentoleransi. Artinya kita juga harus melihat
sudut pandang lain dari permasalahan yang ada. Jadi tidak memaksakan kehendak, oh hipotesis saya begini, artinya saya yang betul. Nah, tidak seperti itu. Kan kita hanya melihat dari sudut pandang kita aja. Siapa tahu dari sudut pandang orang lain itu berbeda. Kemudian karakteristik lain adalah metakognisi. Banyak ahli dalam bidang ini, dalam bidang metakognisi mengatakan bahwa metakognisi ini memainkan peranan penting dalam proses berpikir kritis. Jones and Radcliffe tahun 1993 mengatakan bahwa metacognition is being aware of one's thinking as one performs specific task and then using this awareness to control that one is doing. Bayer dalam bukunya berjudul Critical Thinking mengemukakan aspek-aspek penting. Nah, ini yang perlu kita pahami. Aspek-aspek penting dari proses berpikir kritis. Yaitu yang pertama nih, disposisi atau kecenderungan yang dipahami sebagai sifat dari para pemikir kritis, yaitu open-minded. Respect, evidence, and reasoning, menghargai keakuratan, melihat masalah dari sudut pandang lain. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu orang yang menerapkan konsep critical thinking itu open-minded, tidak terlalu fanatik dengan dalil-dalil ilmiah tertentu, apalagi hipotesis yang dibuat sendiri ya. Hipotesis tanpa penelitian yang mendalam misalkan, itu kan berbahaya sekali begitu. Kita juga harus respect reasoning atau evidence dari sudut pandang orang lain terhadap melihat suatu permasalahan. Kemudian kriteria yang kedua, kriteria yang dipahami sebagai kemampuan mengaplikasikan kriteria assertion must be based on relevant, accurate fact based on credible sources, meliputi precise, unbiased, free from logical fallacies, logical consistent, and strongly reasoned. Nah, kalau ini sih gampangnya begini. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah dalam organisasi, misalkan bagaimana cara menyelesaikan konflik di dalam organisasi. Sebetulnya pertama kita harus mempelajari keadaan yang ada, konfliknya apa aja sih. Nah, ketika kita sudah memahami keadaan yang ada, baru kita upayakan mencari referensi sumber. Bagaimana misalkan cara menyelesaikan konflik horizontal, vertikal, itu kan ada jurnal-jurnalnya. Nah, jurnal-jurnal itu, artikel-artikel itu kan based on penelitian. Namanya penelitian itu sudah pasti banyak metodenya, ada pengamatan, kemudian juga melalui statistik itu seperti apa, dan itu tingkat keakuratannya bisa teruji lah gitu. Ketimbang kita menyelesaikan suatu masalah, problem solving, tanpa referensi, tanpa meninjau sebetulnya yang ideal itu seperti apa menyelesaikan salah satu konflik tersebut. Kemudian juga sourcesnya itu harus kredibel, yang tidak bias. Makanya cari-cari jurnalnya itu jangan jurnal yang kaleng-kaleng. Biasanya jurnal-jurnal yang bagus itu, kalau kita tahu ya, teman-teman mahasiswa itu ada jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, kemudian jurnal-jurnal Sinta 2, Sinta 1, itu yang paten kali itu. Nah, itu yang dipakai. Kemudian terbebas dari logical fallacies. Logical fallacy itu gagal nalar ya. Jadi tidak sempurna. Mendapatkan satu hipotesis itu ada kecacatan, tidak sesuai data dan fakta, tidak ada landasan atau apa ya istilahnya, kajian akademisnya, apalagi kita bekerja di organisasi yang formal, itu akan bahaya sekali. Kalau misalnya kita ada di organisasi yang formal, pengambilan keputusan atau problem solving itu meninjau, kalau menurut saya sederhananya ada dua.
meninjau aturan-aturan yang berlaku berupa undang-undang dan turunan-turunannya, kemudian juga melihat kajian-kajian atau studi akademik yang ada berupa jurnal maupun artikel ilmiah lah. Kemudian aspek yang ketiga adalah argumen yang merupakan kunci dari berpikir kritis, karena berpikir kritis melibatkan identifikasi, evaluasi, dan banging argument. Jadi berpikir kritis itu melibatkan identifikasi dan evaluasi. Tadi ketika kita melaksanakan problem solving itu kita harus identifikasi dulu permasalahannya nih apa sih, datang dari mana, melibatkan siapa saja, faktor-faktornya apa, gejalanya apa. Kemudian kita cari berdasarkan gejala-gejala tersebut bagaimana cara penyelesaiannya. Kan sudah banyak tuh teori-teori yang ada tentang misalkan problem solving, tentang manajemen konflik dan lain-lain salah satunya. Kemudian aspek yang keempat itu memberi alasan merupakan kemampuan menghubungkan secara logis beberapa pertanyaan. Alasan yang diberikan atau ketika kita berdebat itu harus logis dan akurat. Jangan asal tembak, asal jawab. Itu nanti tidak ada itu adalah celah bagi lawan debat kita, lawan diskusi kita, untuk melihat bahwa kita ini berarti sedang terjebak dalam logical fallacies atau gagal nalar, atau dalam tanda petik sering disebut dungu. Nah, itu. Kemudian aspek yang kelima, sudut pandang yang dipahami sebagai cara seorang memandang dunia dan melihat sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang. Tadi berbagai point of view. Melihat satu masalah itu jangan melihat dari point of view kita sendiri. Kalau di Islam aja menyelesaikan satu masalah kan ada tabayun. Jadi jangan kita mendengarkan hanya dari satu pihak, kita harus dengarkan dari pihak lain. Kemudian baru kita tarik kesimpulan dan ambil keputusan. Kemudian prosedur untuk aspek yang ke-6, prosedur untuk mengaplikasi kriteria-kriteria berpikir kritis menggunakan banyak prosedur, diantaranya bertanya, membuat konsiderasi, dan mengidentifikasi asumsi. Itu tadi orang yang menerapkan konsep critical thinking itu ketika berdiskusi itu pasti dia tidak akan puas dengan satu pernyataan, pasti dia akan bertanya terus, why gitu kan. Kemudian membuat konsiderasi dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dan dari hipotesis-hipotesis. Kemudian mengidentifikasi asumsi dan hipotesis tersebut. Benar gak nih? Sesuai dengan fakta dan data gak nih? Kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara akademik gak nih? Datanya valid gak nih? Nah itu. Kemudian ini berarti teman-teman, critical thinking itu kemampuan berpikir jernih dan rasional. Dan orang-orang yang dapat berpikir kritis dapat memahami hubungan logis antara gagasan, juga dapat mengidentifikasi argumen-argumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Tapi bukan berarti bahwa orang yang berwawasan luas dapat juga berpikir kritis. Nah ini belum tentu. Mungkin seorang memiliki wawasan tidak begitu luas tetapi dapat berpikir kritis. Yang penting adalah dapat mendeduksi sesuatu dari apa yang diketahui dan dapat menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Nah, berargumentasi dan mengkritik sesuatu atau seseorang tidak termasuk dalam critical thinking. Critical thinking dapat membantu mengakumulasi pengetahuan, memperbaiki teori-teori yang menemukan argumen-argumen. Kemudian critical thinking sangat penting dalam berbagai pengetahuan, teman-teman. Pengetahuan global dalam bidang teknik dipandu oleh informasi dan teknologi. Jadi manusia harus mampu melihat dan merespons perubahan secara cepat dan efektif. Kemampuan berpikir kritis juga itu sangat penting, teman-teman, dalam dunia kerja.
Bagi seorang yang dapat berpikir kritis berarti dapat mengeksplorasi gagasannya dengan jelas. Dengan demikian menjadi terampil dalam menggunakan bahasa dan presentation skills yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, ini penting banget nih ketika kita di dunia kerja menerapkan prinsip-prinsip critical thinking. Kemudian jika kita ingin berpikir tepat, kita harus mengikuti aturan tertentu. Pengetahuan tentang teori-teori termasuk aturan-aturan ini, prinsip-prinsip dasar dari critical thinking itu adalah logika dan metode ilmiah. Untuk memiliki kemampuan ini perlu membuat latihan. Jadi drill ya. Drill itu belajar yang diulang-ulang melalui trial and error tentunya, dan prinsipnya kita bisa karena terbiasa. Kalau kita terbiasa critical thinking, pendapat-pendapat kita, diskusi-diskusi kita, argumen-argumen kita itu pasti minimal based on teori, based on dalil-dalil ilmiah. Jadi sulit untuk dicari anti tesisnya atau anti teorinya dari apa yang kita bicarakan gitu. Dan sebetulnya bukan hanya itu yang penting, tapi tepat sasaran dari apa yang kita sampaikan itu. Kemudian in human mind, memory and understanding are acquired through making connection between. Latihan yang konsisten dapat memperbaiki hanya jika seorang memiliki motivasi dan sikap yang baik. Artinya orang-orang yang menerapkan critical thinking adalah orang-orang yang open minded, orang-orang yang menyelesaikan satu masalah, satu perkara atau satu perdebatan dengan bijaksana, dengan tabayun, dengan melihat dari sudut pandang atau point of view yang lain. Kemudian juga tidak memaksakan kehendak, kemudian juga berupaya menghindari dari logical fallacy, gagal nalar, atau dalam tanda petik kedunguan. Sehingga kalau misalkan orang-orang yang ada di komunitas atau di lingkungan kita itu menerapkan pola atau konsep critical thinking, ya minimal budaya yang ada di lingkungan dan komunitas tersebut adalah minimalnya budaya yang baik begitu. Tidak mengandalkan seuzon, sentimen, tapi semuanya open minded, tidak fanatik, dan juga tidak memaksakan kehendak apalagi menjatuhkan lawan diskusi atau rekan kerjanya kalau di tempat kerja. Demikian rekan-rekan tentang critical thinking. Ini bisa dikaji lagi lebih jauh oleh teman-teman di berbagai jurnal dan artikel, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan critical thinking ini dalam atau terbiasa di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam bermasyarakat, bekerja, kemudian juga dalam menyelesaikan satu permasalahan. Sehingga apa yang kita putuskan itu bisa akurat, matang, terukur, dan tidak merugikan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Demikian, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.